Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bersua dengan Anda kembali di salah satu program Fatwa TV, program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Bersama guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan insya Allah nantinya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan undang pemirsa semuanya dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami, menanyakan perihal permasalahan hidup indah dengan sunnah kepada Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Baik pemirsa, alhamdulillah pada sore hari ini Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. sudah berada di studio Fatwa Jember. Mari kita sapa bersama-sama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Brasma. Naam. Bramasta. Naam, Masya Allah. Gimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, di akhir pekan biasanya safar Ustaz. Iya. Setelah ini insya Allah. Ya mudah-mudahan. Alhamdulillah. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Bismillah. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh para amin. pemirsa nantinya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa membuka live interaktif kita pada sore hari ini. Marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjadikan ilmu kita barakah, bermanfaat, dan kita bisa semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan hari yang sedang kita lewati, yaitu hari Jumat. Rasulullah SAW menyatakan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah atau yaumal jum'ah. Di antara hari yang terindah, yang paling afdal, istimewa adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid. Pada hari itu Adam diciptakan, kemudian Adam juga akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qah. Dan akan terjadi hari kiamat dengan ditiupkan sangkakala atau suara trompet yang sangat besar sehingga membuat orang semua pingsan. Itu akan kejadian pada hari Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'akthiru minas salati alayya fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari tersebut, karena salawat kalian akan dipampangkan, akan disampaikan dan ditunjukkan kepadaku. Para sahabat mengatakan, kaifa ya Rasulullah tu'radu alaika salatuna wa qad arimta. Bagaimana salawat-salawat kami akan disampaikan, ditunjukkan kepada engkau, sementara engkau sudah berubah menjadi tanah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang tanah untuk memakan jasad para nabi. Poin dari hadis ini adalah anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia seperti ini. Akan tetapi sebenarnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang dianjurkan pula untuk dilantunkan, dibacakan setiap hari dan setiap saat, terutama pada saat kita mendengar nama beliau disebut. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau justru mengatakan ketika mendengar nama beliau disebut kemudian tidak bersalawat, maka orang itu bisa dikatakan bakhil, pelit dan kikir. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu adalah orang yang apabila disebut namaku tapi dia tidak bersalawat kepadaku.
Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah orang yang paling dekat dengan hadis, dan mereka beruntung ketika mereka mempelajari hadis-hadis tersebut, lalu mereka banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Setiap hadis dibaca, setiap mereka membahas tentang petuah maupun contoh keteladanan dari ibadah beliau SAW, kita akan bersalawat. Dan ini terus dilakukan selama mereka masih membaca dan mendengar. Maka dalam salah satu nasihat dari seorang ahli hadis yang ingin menunjukkan tentang keistimewaan orang yang mempelajari hadis, apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau adalah salah seorang ulama ahli hadis yang meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan, "Lau lam yakun li sahibil hadits fa'idatun illa as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yusalli alaihi ma dama fil kitab." Seandainya orang yang mempelajari, menguasai dan berusaha menerapkan hadis tidak memiliki satu keistimewaan, manfaat kecuali satu, yaitu salawat kepada Nabi SAW, itu sudah menjadi keistimewaan yang besar, karena dia akan terus bersalawat setiap nama itu dibaca dan ada dalam bukunya. Dan kita membahas hadis bukan perkataan orang, akan tetapi perkataan Nabi SAW. Maka sungguh beruntung ketika Allah Azza wa Jal memberikan kita hidayah, lapang dada, dan akhirnya bisa menerima setiap amal yang kita kerjakan harus identik dengan dalil, harus sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Orang yang ingin mempelajari Al-Quran dengan benar, maka dia pasti akan mempelajari hadis. Dan demikian pula sebaliknya, tidak bakal ada orang hanya mengatakan saya akan pelajari Quran saja, yang satu mengatakan saya akan pelajari hadis aja. Tidak mungkin. Maka dua-duanya harus. Dan mereka lah orang-orang yang insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal ketika berusaha senantiasa menjadikan tuntunan amal, pedoman setiap hari, pegangan hidupnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa mereka lah yang lebih berhak untuk disebut sebagai wali Allah, ya, karena mereka orang yang paling beriman dan bertakwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah, mereka yang tidak akan takut dan sedih hati. Mereka adalah orang beriman dan bertakwa. Maka salah seorang ulama mengatakan ketika ditanya tentang wali, dia mengatakan kullu mu'minin taqi. Orang yang beriman dan bertakwa, dialah orang yang berhak menyandang gelar wali. Maka seorang ulama mengatakan, "Illam yakun ahlul Qur'ani wa ahlul hadisi awliya Allah, falaysa lillahi fil ardi wali." Kalau wali-wali Allah itu bukan ahlul Qur'an dan ahlul hadis, maka sejatinya Allah tidak punya wali. Di dunia ini Allah tidak memiliki wali. Dan sebenarnya ada Allah memiliki wali. Allah katakan, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia akan siap untuk berperang denganku. Ini menunjukkan Allah punya wali. Tapi siapa wali Allah? Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan orang yang paling beriman dan bertakwa bukan orang yang banyak nangisnya saja, atau orang yang semangat dan banyak ibadahnya saja, atau kelihatan dia sopan, senyum-senyum. Tidak seperti itu. Karena Islam tidak dibangun di atas perasaan, semangat, atau kebiasaan orang terbanyak. Akan tetapi Islam ini dibangun di atas dalil, di atas ilmu. Maka berbahagia seseorang ketika bisa berkesempatan untuk belajar hadis, kemudian dia bisa menerapkan, memperjuangkan dan menikmati hadis-hadis tersebut sampai dia menikmati pelajaran itu, menerapkannya dan sebagainya. Maka sudah sepantasnya orang yang ingin menjadi ahlus sunnah sejati adalah orang yang akrab dengan sunnah-sunnah itu sendiri, ajaran Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Naam, syukron Ustaz, terima kasih wa jazakumullah khairan atas untayan nasihat yang telah diberikan sebagai pengingat juga bagi kita semuanya insyaallah Ustaz ya, untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan salawat-salawat yang lafadznya disyariatkan Ustaz. Iya, ya? betul. Nah, betul sekali. Dan perihal wali tadi Ustaz, apakah dibenarkan apabila ketika kita menunjuk seseorang dengan pasti bahwa beliau adalah seorang wali, atau itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya tidak penting juga kita terlalu memusingkan itu, karena penilaian yang kita
harapkan ada penilaian Allah. Sekalipun orang menganggap kita wali, tapi kalau Allah tidak menjadikan kita walinya kan percuma. Nah, Seperti itu. sahih Ustaz. Masya Allah. Barakallahu Barakallahu fikum Ustaz. Nah, Barakallahu. baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah terhubung bersama kita semuanya. Penelpon pertama kita ada Ummu Hajar di Pasuruan. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu pertanyaannya. Ya, kalau sebuah pernikahan sudah tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah, dan istri merasa keberatan melayani suami di tempat tidur, terus menggugat cerai, gimana hukumnya Ustaz? Nah, cukup Ummu Hajar? Dan sedangkan suaminya nggak mau dicerai, Baik. iya nggak nerima gugat cerai ini, gimana hukumnya? Itu aja. Baik, cukup ya Ummu ya. Ya. Jazakumullah khair. Jazakallah khair ya. Ya. Jazakumullah khair. Baik. Ini sebenarnya banyak yang lebih berhak untuk menjawab daripada ana. Karena banyak yang lebih banyak pengalamannya, lebih bijak dalam memberikan jawaban. Akan tetapi ana ingin memberikan sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna syaitan nasaba arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya setan itu menancapkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayah. Kemudian dia mengutus bala tentaranya. Fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Orang atau setan yang paling besar pangkat dan jabatannya, yang paling dekat dengan sang iblis adalah setan yang lebih besar gangguannya kepada manusia. Ya'ti ahaduhum fayaqulu qad fa'altu kadza wa kadza. Setan yang sudah bekerja menggoda manusia datang laporan sebagian mereka mengatakan, aku sudah kerjakan hari ini seperti ini dan seperti itu. Maka setan mengatakan atau iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an, kamu enggak ngerjakan apa-apa, itu gampang. Itu gampang. Hatta ya'ti ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atih. Maka datang satu dari setan mengatakan, aku tidak tinggalkan dia, aku terus ganggu dia sampai berhasil dia menceraikan istrinya. Sehingga cerai itu merupakan sesuatu yang ada madaratnya, sekaligus bisa membahagiakan syaitan. Kita tidak lagi membicarakan kasihan yang dikorbankan adalah anak, kemudian hubungan menjadi tidak baik antara dua keluarga, kemudian itu membahagiakan setan. Akan tetapi memang sebisa mungkin apabila masih ada makhraj, maka usaha untuk diperbaiki, didamaikan, diusahakan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian takut betul-betul itu sudah pecah hubungannya, maka setidaknya ada solusi lain. Bisa diutus beberapa orang yang menjadi wakil, keluarga laki, keluarga perempuan, untuk memusyawarahkan. Kita paham bahwa talak atau cerai juga dibolehkan. Dan itu merupakan solusi untuk orang yang memang harus mau tidak mau seperti itu. Karena tidak bisa dipaksakan seseorang untuk lanjut apabila memang dia tidak bisa melaksanakannya. Dan bisa jadi hidup ini tersiksa. Ini menjadi solusi dalam Islam. Tidak seperti beberapa negara kafir yang mereka memaksa orang untuk menikah dan melarang dalam secara undang-undang negara untuk cerai. Tapi pacaran dan zina biar saja. Yang penting tidak cerai. Ini bahaya sekali. Ini kotor. Dalam Islam kalau memang tidak bisa lagi untuk bertemu dan melanjut untuk melakukan sebuah perbaikan, maka memang itu menjadi solusi. Akan tetapi seperti kita sebutkan, ketika seseorang masih bisa mencari celah dan mendamaikan, maka itu yang lebih afdal. Ketika tidak bisa melayani suami karena apa? Karena sakit misalkan, atau karena kecapean, atau karena ingin membatasi karena memang tidak mampu, terlalu sering permintaannya misalkan, maka diatur, dicarikan solusi dengan sebaik-baiknya, kemudian dicarikan jalur tengah yang tidak sampai kepada solusi perceraian. Akan tetapi memang ada beberapa
nasihat para ulama untuk lebih memilih cerai apabila memang pasangan tidak bisa diperbaiki, khususnya dari sisi yang paling prinsip vital dalam urusan agama. Contohnya apa? Contohnya misalkan pasangan berzina sehingga membuat keluarga ternodai, maka pasangan bisa untuk memutuskan untuk cerai. Sebagaimana apabila pasangan tidak bisa diperbaiki dalam sisi sholatnya sehingga dia selalu meninggalkan sholat atau tidak melaksanakan syariat atau masih suka melakukan kesyirikan, dan ini menjadi penyebab seorang kalau memang tidak bisa diperbaiki atau susah, maka tidak apa-apa seorang menuntut cerai atau menceraikan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa ditanyakan juga kepada orang-orang yang lebih pengalaman dan lebih berumur agar jawabannya tidak atau jawabannya bisa lebih mengarah. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga ini bisa memberikan kejelasan bagi penanya. Tadi ada Ummu Hajar di Pasuruan. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai informasi kepada Anda semuanya, terutama masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya, jangan lupa untuk menghadiri safari dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dengan tema menyambut Ramadan di Kota Makassar. Insya Allah bersama para guru kita, diantaranya ada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, MA Hafidhullah Ta'ala, dan juga Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA Hafidhullah Ta'ala, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad 12 Maret 2023 dan bertepatan dengan 20 Sya'ban 1444 Hijriah. Dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai atau bertepatan dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Insya Allah bertempat di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar. Barakallahu fikum. Dan sebelum kami lanjutkan, kita sapa terlebih dahulu para penyimak yang sedang menyimak live interaktif kita pada sore hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Baik pemirsa, kembali kita undang para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331-544-6087. Sekali lagi di 0331-544-6087. Baik Ustadz, kami bacakan satu pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Reski Lajalani dari Palu, Sulawesi Tengah. Bismillah. Mau nanya Ustadz, apakah kita ikut berdosa apabila di dalam grup WA keluarga yang di dalamnya terjadi pembicaraan yang mengandung kemaksiatan sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa 140 dan Al-An'am 68. Tapi Ana kalau keluar nantinya malah disangka yang tidak-tidak. Apakah cukup bagi Ana menghapus sendiri pesan itu walaupun hakikat pesan itu masih ada di dalam grup WhatsApp tersebut? Nah, baik, ini kaitannya dengan nahyul mungkar. Ya, kaitannya dengan melarang dari sebuah kemungkaran apabila sudah terjadi di depan mata kita. Dan di zaman medsos seperti sekarang, kemungkaran itu bisa jadi di depan kita sekalipun tidak secara fisik, kan tetapi mungkin satu grup atau hubungan yang memang terlibat di depan kita. Memang betul dalam Al-Quran dikatakan waqad nazzala 'alaikum fil kitab in idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kalian mendengar ayat Allah diperbincangkan, digunjingkan, dijelek-jelekkan, maka jangan duduk sama mereka sampai mereka memindahkan pokok pembahasan, dan kamu jangan duduk sama mereka, nanti kamu seperti mereka. Begitu. Dan itu yang seharusnya, termasuk ketika seorang mengobrolkan sesuatu yang diharamkan, seperti menghibah, membicarakan keburukan orang lain atau maksiat dan sebagainya, maka memang kita harus mengambil sikap. Hanya tentu saja dalam amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama juga menasihati agar kita bisa bijaksana, karena bukan hanya sekedar kita ingin menyampaikan perintah dan larangan saja, akan tapi kita juga bertimbangkan apa dampak yang kita ingin dapatkan. Apakah sekedar kita sampaikan selesai,
atau kira-kira akan timbul kemungkaran yang lebih besar ketika kita hindari sebuah kemungkaran. Maka para ulama pertimbangkan itu. Maka sebijak mungkin kita memberikan sikap dan teguran. Apabila dalam satu grup misalkan ada orang membicarakan tentang sesuatu yang masih ada kesalahan dalam syariat, kalau memungkinkan seseorang untuk ditegur sekalipun dengan jabri, maka itu bagus. Tentu dengan cara yang bijak, bahasa yang sopan, tidak terkesan menggurui, mengajari, akan tetapi dengan bahasa yang sopan. Mungkin bisa juga dengan metode bertanya atau mengirim tulisan yang jelas tidak seperti menggurui. Mengirim tulisan juga tidak sekedar mengirim saja. Sebagian orang tidak hikmah, dia begitu ada sebuah kasus dan dia ingin menasihati langsung dikirim 10 artikel. Ini kan seperti guru ngasih tugas murid, itu pun nggak suka murid digitukan. Maka sebijak mungkin kalau memang seandainya itu bisa ditegur atau diambil alih pembicaraan yang lain sehingga tidak lagi pembicaraan itu berlangsung, maka itu bagus. Lagi bicarakan tentang ghibah misalkan, langsung dimasukin, kemarin kayaknya ada berita ini ya, itu masih ada atau tidak, misalkan begitu. Nah ini bisa mengalihkan pembicaraan. Nah, nanti pada saatnya yang tepat kita bisa kasih masukan. Memang orang yang belum terbiasa dengan kajian, belum mengenal Islam dari dekat, terkadang ada beberapa pembahasan yang meluas yang mereka anggap ini biasa karena di tengah masyarakat itu biasa. Ya, bukan karena ini kemungkaran harus kita tinggalkan atau kita ingkari dan sebagainya, tapi karena mereka belum tahu dan itu harus kita pahami. Alhamdulillah kita sudah tahu, sebelumnya kita nggak ngerti. Dan bisa jadi ketika kita dalam kondisi tidak tahu, disikapin orang dengan ditinggal atau diingkari dengan keras, mungkin kita juga mendapat perasaan yang sama. Maka kalau memang dinasihatin tidak bisa, kemudian kemungkarannya banyak di grup itu, tidak apa-apa seseorang meninggalkan grup. Bisa jadi meninggalkan grup membuat orang-orang pun juga bertanya atau mengambil pelajaran. Apalagi kalau grup seandainya memang campur laki perempuan, kemudian hanya sekedar grup alma mater, nanti hanya lari ke sana kemari pembicaraannya, seperti itu ya mungkin bisa beralasan, afwan saya agak sibuk atau apalah acaranya begitu. Tapi kalau seandainya memang itu penting grupnya untuk tanasuh, saling memberikan peringatan, tapi ada cara lain selain keluar dari grup, maka itu lebih bagus insya-Allah, tapi dengan menyesuaikan bahasa dan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Maka ketika masih memungkinkan Ustaz ya, untuk dinasihati dengan cara yang terbaik, maka daripada keluar mungkin masih lebih baik melakukan nasihat-nasihat tersebut Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga ini bisa memberikan penjelasan bagi penanya dan memberikan manfaat bagi kita semua insyaallah. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini ada dari Pak Seprino di Sumatera Barat. Nah, Masya Allah, ada penelpon yang sudah terhubung. Pemirsa, kali ini ada Bu Nur dari Semarang. Masya Allah. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Saya mau bertanya, dalam tempat kerja saya itu ada yang non-muslim. Sebenarnya kami sudah berusaha saling toleransi dalam batas-batas koridor yang benar. Kemudian pernah ada sedikit masalah tentang menyinggung agama kami klarifikasi tapi dia tidak terima. Sebenarnya kami sudah tidak mau memperpanjang, kami sapa tapi dia tetap tidak mau. Kami tegur, dia tetap bahasa Jawanya melengos gitu ya. Lah saya kan juga tidak boleh tidak bertegur sapa lebih 3 hari. Tapi kalau dia non muslim dengan alasan sudah berusaha kita sapa, apakah boleh kita cuekin juga? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita membahas sebelumnya tentang hajar. Itu namanya dalam syariat namanya hajar, tidak menyapa, melengos dan sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar untuk non muslim. Kalau urusannya agama ya, kalau urusan agama ini untuk orang muslim juga boleh seseorang memperpanjang
tidak menyapa lebih dari 3 hari. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan juga para ulama lainnya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang muslim, tidak halal bahkan tidak menyapa saudaranya selama 3 hari. Bertemu tidak saling menyapa, melengos dan sebagainya. Yang lebih bagus untuk 2 orang ini adalah orang yang memulai dengan salam. Tapi para ulama mengatakan apabila penyebabnya adalah urusan duniawi. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, seseorang dinasihati tidak bisa dan kemungkinan dengan diboikot atau tidak diajak bicara ada manfaatnya, tidak apa-apa. Ini untuk orang muslim, apalagi untuk orang non muslim. Maka maksud saya seandainya memang ada masalah agama, maka tidak apa-apa kita sebutkan apa adanya. Kemudian apabila dia tersinggung padahal penyebabnya dari dia misalkan, maka sangat wajar apabila kita memasang sikap. Wallahu alam, itu insya Allah tidak apa-apa. Tapi memang kalau seandainya kita bersabar dengan orang-orang lain, maka ini yang dicontohkan pula oleh Nabi SAW. Maka anak katakan secara hukum tidak apa-apa apabila berkaitan dengan syariat, kemudian kita pasang sikap, tidak apa-apa. Ada orang menghina Al-Quran, membakar atau menghina syariat Islam, maka sangat wajar sekali orang yang memiliki agama direndahkan. Itu sangat wajar untuk memiliki keinginan membela. Dan apalagi Islam, Allah Azza wa Jalla murka dengan orang yang merendahkan agama yang Allah ridhai, dan ini agama satu-satunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali telah terhubung bersama kita semua sore hari ini. Ada Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, di kami ini mulai ada gosip, ada isu aliran Syiahnya katanya mau masuk. Jadi untuk mengetahui tanda-tanda pengamalan mazhab Syiah itu baik secara individu atau komunitas itu, bagaimana itu tanda-tanda orang-orang yang mengamalkan paham Syiah? Keduanya, kalau kita lagi salat itu kita bersin itu cairannya keluar, Ustaz, bagaimana untuk menahannya gitu Ustaz? Mungkin demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaan tentang antum dengar gosip bahwa Syiah akan masuk. Bukan gosip itu, dan antum terlambat, sudah masuk sejak lama. Ya. Dan Syiah sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Bukan sejak zaman Nabi, tapi setelah para sahabat. Zaman sahabat Syiah sudah ada, di mana-mana ada seperti itu. Dan mereka mengaku menjadi pecinta keluarga Nabi SAW. Dan cinta itu kalau seandainya benar, ada buktinya, maka mereka akan mencintai apa yang dicintai oleh Ahlul Bait. Ahlul Bait, mereka mencintai juga para sahabat Nabi SAW yang lain. Mereka juga meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW yang lain, yang juga sama-sama dijamin masuk surga, seperti Abu Bakar, Umar. Nah, maka kalau seandainya mereka cinta kepada apa yang dicintai Ahlul Bait, maka berarti ini Syiah yang benar. Tapi kalau seandainya tidak, maka ini adalah pengakuan, dan ini yang banyak terjadi. Di antara contohnya adalah mereka memiliki riwayat-riwayat sendiri. Ketika menyebutkan hadis begitu, mereka punya riwayat sendiri. Ya, meskipun kita akan kesulitan untuk mendeteksi karena kebanyakan mereka memiliki paham taqiyah atau sembunyi, ya, sembunyi atau menyembunyikan gaya agama mereka atau ibadah mereka ini. Ya, sehingga kita kesulitan untuk mengenal mereka. Akan tetapi yang jelas kita pelajari agama kita sendiri, sunnah kita sendiri bagaimana, insya Allah kita akan bisa menangkal yang seperti itu. Kita kenal hadis-hadis Nabi SAW, pernyataan para ulama, para sahabat Nabi SAW, maka kita akan bisa mengenal bahwa selain ini keliru, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi?
Ketika menahan bersin. Oh iya, saat menahan sholat. bersin dalam sholat ya. Sebisa mungkin seorang untuk menahannya. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa lagi, maka keluar itu tidak masalah. Ditutuplah dengan mulut. Kalau seandainya nggak bisa, ya sudah tidak apa-apa. Karena dia sudah berusaha untuk itu. Hanya memang tidak dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Kalau dia dalam sholat, maka dia sedang memiliki ibadah yang lebih penting dari itu. Sehingga tidak dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Apalagi orang di sebelahnya tidak dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Akan tetapi terkadang seorang refleks. Dia ketika bersin, kemudian dia langsung mengucapkan alhamdulillah. Ya, semoga tidak mengapa, kata para ulama, semoga tidak apa-apa. Akan tetapi untuk orang sebelahnya tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Wallahu a'lam bishawab. Naam, jazakumullah khairan Ustaz atas dua jawaban yang telah diberikan tadi kepada Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau. Semoga bisa memberikan penjelasan dan juga memberikan manfaat insyaallah bagi kita semuanya yang sedang menyimak pada sore hari ini. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari Bapak Seprino di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, jika ada keluarga kita yang meninggal, kita ingin dilaksanakan sesuai sunnah, namun di kampung sangat sedikit sekali yang memahami fikih ini. Mungkin hanya beberapa orang saja dan kadang-kadang mereka pun juga sedang tidak ada di kampung. Sementara kita juga belum paham betul tentang fikih penyelenggaraan jenazah ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, berarti pertanyaannya bagaimana begitu ya Nah, sikapnya? Iya. Berarti jawabannya adalah mempelajari sunnah itu. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Dan kita berkali-kali sampaikan, memang yang memprihatinkan di tengah kaum muslimin bukan hanya bagaimana tata cara pengurusan jenazah, akan tetapi sholat jenazah saja banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, sholat jenazah itu sendiri banyak ditinggalkan kaum muslimin. Mungkin mereka datang untuk solidaritas atau karena tetangga, bahkan di tengah jam kerja sebagian orang masih pada seragam dinasnya. Akan tetapi mereka datang hanya untuk seolah solidaritas saja, sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, tapi tidak menyolatkan. Ini orang muslim semua. Alasannya pun beragam. Ada yang mengatakan saya tidak punya wudu, atau saya tidak pakai sarung, pakaian saya najis, atau alasan klasik tidak bisa niatnya dan sebagainya. Nah, ini yang lebih disesalkan adalah sebenarnya kebanyakan kaum muslimin tidak juga berusaha menjaga sholat mereka. Sholat fardunya mereka ketinggalan, apalagi sholat jenazah yang memang memiliki tata cara khusus. Dan ini memprihatinkan. Padahal untuk bentuk kepedulian seseorang kepada mayit, yang paling bermanfaat adalah seseorang menyolatkan sambil mendoakan. Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu azza wa jalla fi. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu ada 40 orang minimal dari kalangan kaum muslimin yang tidak menyekutukan Allah menyolatkan dia, melainkan Allah akan jadikan orang-orang yang menyolatkan dengan doa mereka sebab syafaat untuk orang yang disolatkan tadi. Ini yang lebih penting. Tapi kenapa kaum muslimin tidak perhatian itu? Jumlah mereka lebih dari 40, bisa sampai 100 kadang-kadang. Tapi yang dihitung untuk bermanfaat banget kan salatnya. Maka ini harus dijadikan pelajaran evaluasi. Tidak boleh seperti itu terus-menerus. Tidak boleh ini. Ini kaum muslimin harus berbenah. Ya, sehingga nanti ada juga pelajaran bagaimana tata cara memandikan mayit. Memandikan mayit ini tidak boleh membuka auratnya. Akan tapi tetap ditutup, kemudian disiram, kemudian Rasulullah SAW mengatakan diwudukkan terlebih dahulu, lalu disiram sebagaimana seorang dimandikan seperti mandi janabah, kemudian dibersihkan juga kotorannya sebelum itu, lalu dimandikan juga dengan air kapur agar wangi, itu di bagian akhir, tapi di bagian awalnya dicampur dengan air bidara, kata beberapa orang yang sudah memiliki dan ini disebutkan juga oleh para ulama syarih atau orang yang menjelaskan hadis bahwa daun bidara memiliki khasiat, istilah orang kita mengatakan, untuk melembutkan kulit yang sudah kaku, dan ini juga bisa dipakai untuk obat, sehingga cocok sekali untuk dijadikan bahan campuran untuk memandikan jenazah. Lalu dikafankan dengan 3 helai untuk laki-laki, perempuan 5. Kemudian setelah itu disolatkan dan disegerakan.
disegerakan pemakaman jenazahnya. Semakin cepat semakin baik, dan dimakamkan di tempat di mana dia tinggal atau di mana dia meninggal. Tidak perlu dibawa ke tempat yang jauh dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama memandang bahwa dipindahkan ke tempat yang lain haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah, haram dipindahkan ke negeri yang lain agar cocok sama tempat kelahirannya misalkan. Kata beliau, ini membuat pengurusan jenazah semakin terhambat, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jawaban yang inti adalah mempelajari tata cara itu. Itu bisa dipelajari. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Namun terkadang Ustaz, di kampung-kampung itu biasanya kan ada tim kifayahnya sendiri, istilahnya begitu Ustaz. Walaupun mungkin kita sudah paham tentang fikih itu, tapi mana yang lebih baik Ustaz ketika kita misalkan keluarga kita sendiri yang meninggal dunia, kita tetap mempertahankan pengurusan sesuai sunnah, takutnya nanti ada mudarat yang lain Ustaz, timbul fitnah dan lain sebagainya. Karena itu mungkin Alhamdulillah, kalau seandainya sudah ada timnya, sudah ada tim yang kaum muslimin sudah mempelajari mereka, alhamdulillah kita terbantu sekali. Hanya seandainya tim-tim yang sudah ada itu ternyata tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka kita usahakan untuk menerapkan itu, dan tidak apa-apa. Di tempat kita sudah terbiasa ada perbedaan pendapat, toleransi pun biasa, dan mereka akan sangat menghargai. Kalaupun seandainya terbiasa ada kondisi yang bersih tegang, tapi rata-rata masyarakat kita sudah terbiasa sekali untuk saling toleransi, terutama pada kondisi-kondisi dan situasi sosial seperti orang sakit atau orang meninggal. Mereka akan hargai sekali, mereka akan hormati, termasuk dalam pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah, mereka misalkan ahli waris mengatakan tolong ini nanti dibeginikan, tolong ini beginikan, mereka akan hargai sekali. Dan tidak apa-apa seandainya anaknya sendiri atau pasangannya atau keluarganya, kerabatnya, mereka ingin nangani langsung, itu wajar sekali, biasa sekali insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, masyaallah. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis berikutnya yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Dimas Kurniawan di Sumatera Selatan. Apa boleh kita membangun rumah atau bangunan untuk usaha Ustaz di atas tanah yang dulunya bekas bangunan musola? Bagaimana menurut Ustadz tentang pandangan orang nanti kalau membangun di situ bisa kualat Ustadz? Baik, iya. Ini kebiasaan orang kita, dikit-dikit kualat ya. Khawatir kena bencana kalau dia tidak melaksanakan kebiasaan. Sebenarnya yang berkaitan erat dengan pembahasan ini bukan karena kualat atau tidak kualat, ini tidak ada insyaallah. Akan tetapi tempat yang bekas masjid ini kenapa? Apakah karena masjidnya sudah ditelan bumi atau terbang nggak ngerti ke sana kemari atau gimana? Kalau seandainya masjid atau musalla biasanya ada tanah yang diwakafkan. Ada tanah yang diwakafkan. Maka pembahasannya boleh atau tidak kita menggunakan lahan wakaf itu untuk kebutuhan pribadi kita, usaha kita. Ya, para ulama tidak lagi membahas masalah itu. Akan tetapi yang sering dibahas, boleh atau tidak sebuah tanah wakaf dialihfungsikan. Ketika wakaf dari seseorang muslim mengatakan saya pengen tanah saya yang saya wakafkan ini dipakai untuk masjid. Sebagian orang mengatakan kenapa harus masjid? Sekolah kita butuh misalkan. Maka kalau seandainya sang pewakaf mengatakan saya pengen masjid, maka tidak boleh dipakai untuk yang lain. Karena memang itu pesan dari orang yang memberikan, itu amanah. Kalau seandainya tidak, alias dia katakan silahkan dipakai saja, maka tidak mengapa. Dia mau bangun untuk sekolah atau tempat sosial seperti rumah sakit atau tempat berjaga atau manfaat yang lain. Tapi kalau dipakai untuk kepentingan pribadi, wallahu a'lam, ini justru tidak kebayang ya, tidak masuk akal setelah diwakafkan lalu dipakai untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau seandainya masjid itu tidak diwakafkan, artinya seseorang memakai saja tanahnya untuk kepentingan masjid, tapi masih tetap dipakai oleh pemilik rumahnya misalkan, dan itu mungkin sekali juga. Artinya orang silahkan pakai tanah saya selama saya tidak membutuhkan, lalu mereka pakai bangunan masjid misalkan, maka tidak mengapa.
ketika ada masjid yang lebih besar dibangun, kemudian ini daripada membuat jamaah terpecah, maka pakai saja masjid yang besar. Lalu yang punya rumah mengatakan sudah masjid itu sudah tidak dibutuhkan lagi, dirobohkan, kemudian dia pakai untuk kepentingan pribadi, maka tidak mengapa seperti itu. Tapi intinya kalau memang seandainya hukum asal dari tanah itu mubah-mubah saja, tidak ada apa-apa, maka tidak mengapa. Tidak ada larangan dalam syariat mantan masjid tidak boleh dipakai untuk rumah lagi. Bahkan para ulama mengatakan seandainya ada dua bangunan alias dua lantai. Dari awal sang pewakaf mengatakan saya pengen bangun rumah yang paling dekat dengan masjid. Lalu harga tanah mahal. Akhirnya dia pakai sekalian untuk bangunan tinggi 2 lantai bahkan 3 lantai. Lalu di antara bangunan itu di lantai 2-nya ada masjid misalkan. Tapi berikutnya adalah rumah pribadi yang satu kantor misalnya. Tidak mengapa. Kalau mengatakan itu tidak masalah. Baik itu masjid di atasnya atau di bawahnya maka tidak mengapa. Atau orang sudah duluan punya rumah, lalu dia bangun di atasnya masjid, tidak apa-apa. Hanya yang tidak pantas kata sebagian ulama adalah orang yang sudah bangun masjid di situ sudah menjadi wakaf, tiba-tiba dia bilang saya pengen tambah rumah di atasnya, maka ini menjadi tidak pas karena tanah wakaf, masjid juga wakaf, lalu dia bangun manfaatkan tanah wakaf itu untuk kepentingan pribadi, itu yang wallahu alam tidak benar. Adapun sisanya selama tanah itu halal mubah saja, maka tidak mengapa seseorang mengalihfungsikan dari masjid yang memang sudah misalkan tidak dibutuhkan karena ada yang lebih besar, kemudian dipakai oleh pemilik tanah aslinya untuk rumah atau usaha dan sebagainya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kuburan. Ya, sudah ada kuburannya di situ, lalu di dalamnya masih ada isinya, meskipun di atas sudah diratakan, tapi di dalamnya masih ada isinya, itu tidak boleh. Rasulullah SAW melarang itu dalam Sahih Muslim, naha an yujassasal qabr wa an yubna alaihi wa an yuq'ad alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan dibangun, didudukin atau ditinggikan, tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Maka enggak ada anggapan kualat Ustaz ya. Ya Allah alam tidak ada. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, kembali telah terhubung bersama kita semua pada sore hari ini. Penelpon keempat ada Pak Aman di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Aman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aman. Ustaz, mohon maaf saya ingin tanya. Itu sekarang ini kan Allah sudah ciptakan surga dan neraka. Jadi apakah sudah ada penghuninya Ustaz? Itu aja. Nah, jazakumullah khairan Pak. Taib. Barakallahu fiik Pak Aman. Iya. Surga dan neraka itu merupakan ilmu ghaib atau umurul ghaib, sesuatu yang gaib dan kita tidak bisa berbicara kecuali dengan dalil. Sehingga tidak boleh kita membayangkan atau berbicara dengan akal dalam semua urusan gaib kalau tidak ada dalilnya. Dalam urusan surga dan neraka sudah banyak keterangan yang menunjukkan bahwa itu sudah ada dari sekarang, dan memang ada yang mulai merasakan azab sekalipun mereka belum di nerakanya. Mereka belum di nerakanya, seperti dalam Al-Qur'an surat Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ya. Neraka itu dipampangkan kepada mereka, para keluarga Fir'aun dan bala tentaranya dan juga Fir'aunnya. Ya, itu dipampangkan setiap pagi dan setiap sore. Dan nanti pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Berarti memang neraka itu sudah ada, tapi nerakanya nyembur begitu ke kuburan mereka. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan bahwa para syuhada, arwah-arwah mereka akan berada di kepakan sayap burung di beberapa taman-taman surga. Kemudian dalam beberapa hadis yang juga disebutkan Rasulullah SAW melihat ada orang disiksa di neraka. Di antaranya adalah orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ada yang wanita pezina. Kemudian ada orang yang berdusta dan dia mengadu domba terus seperti itu, maka Rasulullah SAW melihat mereka di neraka. Dan para ulama mengatakan ru'yal anbiya'i wahyun. Ini sebutkan dalam Sahih Bukhari dari salah seorang tabi'in bernama Ubaid bin Umair kalau tidak salah. Beliau mengatakan ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Sehingga ketika Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang sahih perihal mimpi yang beliau lihat, ini bisa menunjukkan bahwa kejadian itu sudah ada
Dan memang ada, wallahu alam bissawab selebihnya, wallahu alam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Pak Aman tadi di Riau yang bertanya pada sore hari ini, dan insya Allah memberikan manfaat juga bagi kita semuanya yang sedang menyimak sore hari ini. Alhamdulillah, kembali terhubung bersama kita semua ada Bu Nur di Semarang, Masya Allah. Baik, Foto TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tertarik dengan tadi penjelasan Ustadz, karena qadarullah suami saya baru meninggal berapa bulan yang lalu. Karena suasana di RT saya ini yang sunnah sepertinya saya dengan tetangga saya itu, tapi tidak, dia setengah-setengah. Kalau kami alhamdulillah dan suami ikut kami bisa menjalankan sunnah. Karena saya takut nanti dengan tidak bisa cara pemakaman dan sebagainya, saya bawa ke Surabaya. Itu di keluarga besar saya di sana, suami orang Semarang asli. Memang kami cita-cita ingin pindah dengan alasan suasananya kurang tidak sunnah sama sekali, bisa dikatakan begitu. Nah, itu boleh enggak? Kemarin sudah terlanjur saya bawa ke Surabaya, tapi qadarullah cepat semuanya itu seperti mimpi dan langsung bisa dimakamkan di pemakaman Islam di sana, dan suasana sangat sunnah. Maaf Ustaz, itu sudah terlanjur, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa insya Allah. Kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa insya Allah. Dan sebenarnya sekalipun tidak terlanjur, kalau seandainya ada orang yang memang salah dalam menguburkan di tempatnya misalkan, lalu untuk mengeluarkan kembali dan memindahkan akan terjadi fitnah. Untuk memindahkan akan terjadi fitnah, maka tidak apa-apa, seorang tidak perlu memindahkannya. Tapi kalau sudah terlanjur, dan sebenarnya tidak semua ulama memandang haram memindahkan memindahkan jenazah itu. Tidak semua ulama memandang haram, karena alasan yang mengharamkan pula karena itu bertentangan dengan perintah untuk menyegerakan pengurusan jenazah. Oh, iya. Menyegerakan alhamdulillah cepat, tidak berapa jam sudah selesai pemakaman. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kuburan beliau tempat yang lebih luas dan terang. Allahu alam. Rahimahullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nur di Semarang atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Dimas Alfian di Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana menasehati orang yang sudah tua tidak pernah sholat serta anaknya juga demikian? Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik, ini ada perintahnya dalam Al-Quran ya, memerintahkan orang untuk salat. Pesannya adalah harus sabar. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah dalam merintahkan salat. Kami tidak minta kalian untuk minta agar kalian nyumbang ke aku, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi kami yang akan memberikan kamu rezeki. Artinya ketika ada orang meninggalkan sholat karena kepentingan dunia, maka ini kebalik ya. Salah, karena yang memberikan kita rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Dan memang ini realita yang menyedihkan, memprihatinkan. Ketika kaum muslimin sangat biasa sekali meninggalkan sholat, mereka anggap itu ada hal yang biasa dan wajar. Maka harus lebih ekstrim barangkali kita katakan, atau lebih getol untuk menganjurkan, mengingatkan sholat. Dan tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan, karena seperti orang misalkan melihat saudaranya memiliki penyakit kronis yang super membahayakan, lalu saudara kita ini tidak mau untuk berobat, maka kita akan paksa dia. Karena kalau tidak berobat dia akan langsung mati misalkan, maka kita akan paksa dia, paksa sebisa mungkin. Nah, maka demikian ketika orang yang tidak sholat, kita harus banyak memiliki kesabaran dan kekuatan ekstra untuk mengingatkan, ya, memberikan contoh, memberi hadiah atau motivasi, entah dikasih sarung misalkan, dikasih pakaian yang membuat dia semangat untuk ibadah.
pakaian yang tidak mungkin dipakai selain di masjid misalkan, atau dipakai untuk sholat. Kemudian termasuk juga barangkali dengan buku bacaan atau menyetel acara-acara yang bisa mengingatkan, atau bahayanya orang yang tidak sholat ketika meninggal susah sakaratul mautnya misalkan. Ini juga bisa dijadikan sarana. Sebagaimana jangan lupa berdoa, terus didoakan. Alhamdulillah, seorang ketika memeluk Islam, kita harus menyadari bahwa itu adalah kenikmatan ketika sebagian kaum muslimin masih memiliki keluarga yang tidak muslim. Setengah mati dia berdoa, tapi Allah kasih. Hidayah itu Allah Azza wa Jalla tentukan kepada yang dia kehendaki. Dan siapa tahu dengan doa-doa kita, Allah Azza wa Jalla akan membuka hati yang tertutup sehingga ada perubahan yang lebih baik. Maka doakan terus sambil diingatkan, saya pengen Bapak sholat gitu. Saya tidak pengen macam-macam sudah. Saya mau berusaha untuk menjadi anak yang paling berbakti, tapi saya pengen sekali kalau Bapak satu saat gitu mimpin kita sholat dan sebagainya. Yang jelas bagaimanapun caranya, insya Allah secara teknis masing-masing keluarga lebih tahu lah bagaimana cara membuka pembicaraan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah. Insya Allah satu pertanyaan lagi Ustaz. Dalam waktu kurang lebih 3-4 menit Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Kali ini ada pertanyaan dari Bapak Budi Sunarko di Banyuwangi, Jawa Timur. Mohon izin bertanya Ustaz, dengan keberadaan anak kecil sewaktu sholat berjamaah, bagaimana sholat kita jika anak kecil tersebut lalu lalang di depan kita saat sholat? Dan apa ada hukum yang membatalkan sholat kami, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian? Baik, jazakumullah khairan. Iya Pak Budi Sunarko, barakallahu fiik. Anak kecil sebenarnya tidak ada larangan untuk datang ke masjid. Dan ini ada sejak zaman Nabi SAW sampai Al-Hasan atau Husain menunggangi Nabi SAW padahal beliau sedang imam. Ditunggangi sampai lama itu sujudnya. Ini menunjukkan boleh. Sebagaimana juga Al-Hasan Al-Husain atau yang salah satunya ingin makan dari kurma sedekah di masjid, bukan di rumah Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Ama ta'lam annana la na'kulu sedekah. Kamu gak ngerti ya, keluarga kita gak boleh makan sedekah. Ini kata Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan anak kecil boleh datang ke masjid. Akan tetapi para ulama juga mengatakan perlu untuk orang-orang tuanya agar memperhatikan, jangan hanya sekedar saya yang penting sholat khusyuk, lalu dia tidak perhatian sama anak kecil, kemudian dia paksa jamaah lainnya untuk memaklumi. Dia kan anak kecil, masa kayak nggak pernah punya anak kecil aja? Tidak boleh seperti itu, karena dia kalau seandainya anak kecil itu merugikan, anak kecil tidak berdosa, tapi kerugian itu harus ditanggung orang tuanya. Contohnya dia menginjak kacamata jamaah. Ya, anak kecil tidak berdosa memang, tapi orang tuanya harus ganti itu karena dia tanggung jawab seperti itu. Maka ini menjadi persiapan juga untuk menghadapi Ramadan. Adapun masalah salatnya sah atau tidak, wallahu a'lam. Insyaallah salatnya sah selama dia tidak imam, karena imam sudah menjadi sutroh atau pembatas dia, maka tidak akan batal salat dia. Sebagaimana sebenarnya pembatal salat seseorang adalah hal yang disebutkan aja dalam hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tidak salah, Rasulullah mengatakan yaqta'us salata atau yaqta'u salata ahadikum al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Kata Nabi SAW, yang bisa merusak dan membatalkan salat kalian adalah wanita apabila lewat depan kita. Kemudian keledai. Kemudian berikutnya adalah anjing hitam. Para sahabat sering bertanya, kenapa kok harus kalbul aswad gitu? Kenapa yang harus anjing hitam? Kalau anjingnya warna-warni yang lain bagaimana? Kata Nabi SAW, kalbul aswad asyaitan. Ya, jadi anjing yang hitam itu setan. Nah, jadi tiga hal ini saja yang bisa membatalkan. Dan Nabi SAW mengatakan wa yaqi min dzalika kullihi mithlu mu'khiratir rahal, yang bisa membuat kita aman dari lewatnya tiga makhluk itu atau tiga hal itu adalah ketika kita masang sutroh dan tingginya seperti sandaran kalau kita naik onta, artinya sekitar 1 hasta. Kalau ada yang mau lewat, kita mendekat ke sutroh. Itu kalau kita sholat sendiri. Tapi kalau kita sholat bersama jamaah, sudah ada sutrohnya, imamnya pakai sutroh dan imamnya tidak lewatin, yang dilewatin kita tidak apa-apa. Dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas pernah lewat itu naik keledai dia. Naik keledai dan lewat jalan pelan begitu saja di tengah-tengah shaf. Dan ternyata shafnya salatnya tidak dianggap batal. Dan ini menunjukkan bahwa apabila lewatnya di tengah-tengah shaf, insyaallah aman. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang
mudah-mudahan menjadi jawaban yang baik dan Amin, bisa dipahami. Nah, jazakumullah khairan Ustaz Barakallahu atas jawaban dari pertanyaan terakhir kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, syukron atas ilmu yang Barakallahu telah fikum. diberikan. Jazakumullah khairan wa Jazakumullah barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan terima kasih bagi seluruh pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyimak live interaktif kita sore hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV, begitu juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau wudunya batal.